Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman. Kembali lagi di video tutorial. Jadi untuk kesempatan kali ini karena eh, kalian sudah mengetahui bagaimana cara untuk pengolahan atribut seismiknya, berikutnya ini untuk pengolahan inversinya. Jadi teman-teman eh, bebas mau melakukan dulu yang terlebih dahulu yang mana bisa melakukan inversi terlebih dahulu ataupun bisa melakukan analisis atau melakukan pengolahan atribut terlebih dahulu. Itu dua hal yang berbeda. Jadi teman-teman bisa pilih yang mana yang yang dilakukan. Jadi pertama-tama sebelumnya aku mau ngasih alur buat bagaimana kita atau inversi flow lah, alur bagaimana kita nanti mendapatkan hasil dari si inversi itu sendiri. Jadi yang pertama-tama kita eh, diwajibkan atau harusnya udah ada tiga data, yaitu data tops atau horizon, berikutnya ada data well, berikutnya ada data seismic. Nah, untuk data seismic dan data well kan teman-teman udah dapat ya atau udah download. Terus untuk data tops sama horizon bagaimana? Jadi teman-teman kan udah lakuin well correlation dan juga udah lakuin picking horizon. Nah, untuk data top horizonnya, nanti teman-teman gunakan dari tops yang teman-teman picking dan horizon yang teman-teman kemarin lakukan pengolahan. Jadi nanti untuk data tops atau horizonnya dari situ. Eh, Berikutnya, dari ketiga data tersebut ada tops, well, seismic. Nanti kita akan melakukan namanya initial model. Jadi model awal yang dihasilkan dari ketiga data tersebut. Jadi ada data seismic, data well, sama data tops. Berikutnya, eh, karena di sini kita mau melakukan inversi, khususnya inversi akustik impedance, karena impedance kan merupakan hasil dari dari materi-materi kemarin. Akustik impedance kan AI itu rumusnya densitas dikali kecepatan, di mana untuk nilai densitas sendiri itu teman-teman dapat dari data well, yaitu RHOB, dan untuk nilai kecepatan ya teman-teman dari DT atau P wave, gelombang P. Nah, untuk DT-nya sendiri harus yang sudah dilakukan check shot, dan untuk satuannya itu meter per second. Nah, dari hasil perkalian kedua data ini, densitas dan ROB, itu dikalikan, jadi dimultiply, dikalikan, nanti di software dilakukan pengalian, itu hasilnya P impedance atau acoustic impedance. Nah, dari acoustic impedance, teman-teman dicocokkan dengan initial model. Modelnya yang dibuat dari ketiga data TOPS, well, sama seismic, itu dilakukan pencocokan. Kemudian dari dari hasil impedance sama initial model ditambahlah wavelet. Nah, wavelet ini yang teman-teman pakai ketika seismic well tie. Jadi dipilih nanti eh, hasil wavelet dari analisis yang kemarin itu yang paling bagus yang mana. Itu bisa jadi pertimbangan teman-teman nanti pakai wavelet apa. Misalkan pakai Ricker atau statistikal, nanti itu jadi pertimbangan. Nah, dari initial mode dimasukkan atau ditambahkan dengan wavelet, nanti teman-teman ada namanya prainversi. Jadi prainversi ini sebagai acuan teman-teman nanti pilih inversi yang cocok terhadap inisial modelnya, itu yang lebih baik yang mana, apakah dia nanti ada eh, biasanya untuk preinversi ini bisa dilihat dari nilai error sama nilai correlation. Nanti untuk analisis preinversi nanti dikasih tahu bagaimana untuk analisisnya. Misalkan teman-teman sudah dari analisis prainversinya, kemudian teman-teman dilakukan
pembuatan model. Nah, pembuatan model ini biasanya balik lagi dari analisis inversi teman-teman. Dari analisis per inversi, misalkan dari analisis per inversi yang lebih baik model A, berarti untuk perlakuan model biasanya teman-teman pakai yang nanti model misalkan per inversi lebih baik band limited, berarti teman-teman nanti buat lakuin model inversinya to volume itu nanti band limited, atau yang lebih baik model base teman-teman nanti lakuin dari hasil analisis per inversi lebih baik model base, nanti untuk volumenya atau modelnya pakai yang inversi model base. Nah, misalkan teman-teman untuk membandingkan keduanya bisa lakuin untuk eh, dua-duanya dipakai nanti dibandingkan untuk hasilnya itu juga bisa. Aku lanjut aja nanti penjelasan lebih lanjutnya sekalian di pengolahan. Nah, berikutnya teman-teman open untuk baik. Sorry teman-teman tadi sedikit keras buat software ya. Oke, aku lanjut aja. Jadi untuk langkah pertama, karena di sini teman-teman akan membuat acoustic impedance yang berasal dari perkalian ROB dan DT. Nah, untuk caranya bagaimana? Jadi teman-teman jangan lupa ke Waves dulu, terus ke Data Explorer, terus buka. Misalkan teman-teman mau ke log310, buka dulu. Eh, jangan lupa untuk eh, karena kita ingin merubah amplitude unitnya untuk yang DT check shot yang udah di nilai DT yang sudah dilakukan check shot. Jadi teman-teman yang pertama copy dulu nih. Biasanya apa namanya DT check shot untuk yang log 310 ini di copy dulu biar nggak merubah si amplitude awalnya. Jadi ini di copy di warna biru, kemudian di duplicate log. Berikutnya karena ini masih satuannya US per M, kita mau ubah menjadi meter per second. Nah, untuk rubahnya ini diaktifin terlebih dahulu, klik kanan, set, set as active log, yes. Kalau sudah ada tanda hitam berarti ini udah aktif. Terus diklik biru, kemudian pencet log option, ikut ke log unit conversion. Nah, ini berarti kalau udah ada tanda ini, berarti ini udah aktif akan dilakukan konversi ya. Teman-teman pilih amplitude units, terus ganti aja dari USM ke meter per second. Sudah apply. Nah, kalau udah biru successful, berarti dia udah bisa jadi X aja. Kalau kita cek, udah berubah ya ini ya. Satuan amplitude ya. Berikutnya, kita butuh nilai densitas atau ROB. Nah, di sini kita lihat karena nilai, nilai RHOB-nya dia masih Kg per M kubik, kita mau ubah dia menjadi satuannya menjadi gram per cc. Jadi G per cc lah. Untuk caranya sama, jadi teman-teman copy aja. Ini untuk kasus-kasus tertentu ya. Jadi misalkan teman-teman yang deteksi sudah meter per second, jadi nggak usah diubah lagi. Misalkan RHOB-nya udah G gram per cc, nggak usah dikonversi lagi nih. Untuk kasus misalkan belum amplitude unitnya satuannya belum seperti ini. Jadi ini diubah dulu, copy, sorry, di copy, ada, terus kita aktifin. RHB kopinya diaktifkan. Terus kita mau ubah dia menjadi GC gram per cc. Jadi back aja nih ya. Udah RB kopi GCC. Ya GCC gram per cc. Apply. Up. Udah successful ya. Berarti dia udah terkonversi. Ini di backup aja di X.
Misalkan teman-teman ada 2 lock atau 3 lock itu lakuin ke semuanya atau ke semua locknya. Ini di sini aku yang untuk lock TG9 aku udah coba lakuin konversi. Dan di sini ada yang ini udah M per S sama yang RHB udah gram per cc. Karena udah kita lihat lagi untuk flowchart densitas ROB menghasilkan acoustic impedance. Untuk caranya teman-teman ke Wells biar menghasilin acoustic impedance. Teman-teman ke di sini ada apa ya? Sebelahnya operation. Ini ada operations di kanannya dipencet ke bawah. Terus ada mat. Di mat teman-teman tulis multiply. Nah, akan keluar. Nah, karena di sini aku mau lakuin kedua lock lock 310 dan lock 39 jadi pilihnya multiple well. Kalau teman-teman mau satu well satu-satu ini bisa. Ini mau yang multiple well. Berikutnya nih untuk selected nya kita ingin input itu P wave dan density. Nah, P wave dan density untuk locknya pilih di select all, terus curve ini berarti ini yang copy, ini yang copy juga, ini RHB copy, ini RHB copy. Terus dan di sini untuk kurva tapping yang akan dihasilkan teman-teman pilih nah, itu P impedance atau acoustic impedance. Nah, untuk satuannya disamakan karena yang tadi udah MS sama GCC udah berarti udah benar. MS sama gram per cc. Untuk ini use same name tinggal teman-teman ganti aja untuk penamannya. Kalau di sini aku pakai impedance yang mat underscore mat. Ini udah. Jangan lupa ini untuk eh, start sama end-nya dicocokkan lagi ya. Misalkan yang log 310 misalkan di sini aku dulu. Yang log 310 itu dari 0 sampai 1646. Oke, 0 sampai melebihi ini nggak apa-apa. Terus yang log 39 itu sampai kedalaman hmm, hmm. Oke, balik lagi tadi ternyata ada crash lagi buat softwarenya. Jadi nggak apa-apa. Jangan lupa di setiap step langsung di save aja biar nggak hilang. Ulang untuk multiple-nya. Di sini keyword sama density, kemudian pilih kedua lognya, terus ini tulis P, mat, terus kita ke curve, jangan lupa dicocokin buat inputnya yang copy, terus ROB-nya juga copy, ini sudah sesuai. Untuk domain range-nya dicocokkan lagi. Kalau log 39 itu kedalamannya sampai 1477. Udah ya untuk end time-nya. Untuk start time-nya dia di 0, berapa ya? 0,2 berarti.
dari 0,2 sampai 1,77. Kalau udah sampai bawah udah maksimal. Kalau sudah kerja proses ini sudah dicocokkan semua. Kemudian teman-teman langsung klik OK aja buat ngebuat si acoustic impedance. Klik OK. Karena aku udah pernah coba, aku override aja. Nah, kalau teman-teman lihat di kiri udah ada hasilnya ya, yang hasil dari perkalian densitas sama si P-wave, ini PM impedance. Kalau mau nampilinnya gimana, teman-teman buka mata aja. Di sini 310. Ya, yang impedance aku dikasih track 6. Nah, ini buat hasil sih yang track 6 ya. Hasil sih perkalian densitas sama si P-wave. Jadi pokoknya udah muncul. Kita lihat lagi flow-nya. Karena kita udah punya P impedance atau log si acoustic impedance hasil perkalian densitas sama P-wave. Nanti kita mau aku melakukan initial model atau model inisial yang dihasilkan dari data seismik, data well, dan data tops. Nah, untuk caranya, teman-teman balik lagi ke HRS. Berikut teman-teman di sini cari workflows, buka workflows, cari yang post-take inversion nih. Post-take inversion, terus di sini ada build initial model. Teman-teman klik aja. Nah, kalau sudah, di sini teman-teman pilihnya yang build post-take model. Untuk penamaan modelnya bebas, teman-teman mau inisial model, model inisial bebas. Terus untuk reference grid-nya teman-teman pilih yang data seismik karena tadi ada sini ada data seismik, berarti masukin data seismik. Juga karena kita butuh data well-nya, kita masukin data well-nya. Nah, karena kita butuh juga data tops dan data horizon, kita juga perlu data tops dan horizon. Biasanya kalau teman-teman awal-awal banget, ini untuk horizonnya tuh biasanya belum ada. Jadi teman-teman langsung klik ke show advanced options. Nah, kita mau buat si top sama horizonnya. Karena teman-teman belum ada ya. Kalau di punya aku di sini udah muncul teman-teman. Show advanced option, terus kemudian pilih yang create blank new model. Ininya disamain ya sama yang di awal. Jadi ini harusnya udah auto. Di next, terus untuk pemilihannya, karena teman-teman mau melakukan post tag, karena data kita post tag dan hasilnya nanti buat acoustic impedance yang hasil dari perkalian tadi, acoustic impedance inversion. Jadi pilih yang paling atas, terus di next. Nah, ini untuk use-nya, boleh pilih yang atas, use well log from database. Next. Ini teman-teman langsung pilih aja di select all, pilih keduanya. Misalkan teman-teman ada satu, berarti satu aja. Di next. Nah, ini untuk pembatasan untuk inversinya. Jadi biasanya ini udah otomatis berdasarkan data seismik kita. Itu di next aja. Nah, untuk inputnya di sini kita butuhnya yaitu densitas, impedance sama P-wave. Ini dari mana kita masukin ini? Kalau teman-teman eh, kita ingin membuat model yang dari data impedance. Jadi kan impedance hasil hasil perkalian densitas sama P-wave. Jadi dimasukin tuh densitas sama P-wave, kemudian si P impedance juga. Kalau sudah di next. Nah, sini teman-teman harus milih lagi buat log log mana aja yang akan digunakan. Jadi
Kalau di sini berarti P-Wave-nya pakai yang copy, terus yang densitasnya juga pakai yang copy, dan impedance-nya pakai yang impedance match, hasil perkalian. Kalau sudah, di next. Untuk berikutnya, domain use-nya kita pakai time karena kita punya data seismic yang domain waktu. Terus untuk resampling metode-nya kita pilih yang default aja. Terus untuk unitnya kita pilih yang meter per second. Kalau sudah di next. Nah, biasanya kalau teman-teman di awal banget, ini tuh masih kosong semua ya biasanya. Jadi karena aku udah pernah lakuin percobaan, jadi kalau masih kosong, teman-teman create horizon from tops. Karena kita punya data tops ya di sini. Kan horizonnya dari data seismic ya, yang hasil picking horizon. Karena di sini punya data tops, di create horizon from tops. Klik aja, dan teman-teman pilih batas-batas batas atas sama batas bawah yang mau dimasukin jadi batas inversi. Karena aku udah punya, teman-teman langsung klik aja. Sekarang di sini top satu sama batas satu di oke. Karena aku udah punya di override, ya yes. Kalau udah di select all, di next. Nah, untuk model trace filtering optionnya pilih yang apply smoother aja. Terus sama high frequency. Jadi karena data seismiknya nggak bisa membaca data yang atau frekuensi yang rendah, jadi kita akan melakukan cutting cutting frekuensi dari 5 sampai 15. Jadi nanti data seismik yang 10, 15, 10 ke bawah akan dilakuin cutting lah. Jadi nggak bakal dipakai biar nggak eh, terbaca noise-noise yang dari data seismik. Jadi pilih yang high cut. Harusnya teman-teman juga bisa oprek-oprek sendiri ya untuk melakukan inputan nilai. Biasanya aku udah pakai default aja, jadi kita akan membuang frekuensi yang rendah, jadi nggak bakal dipakai nih 10-15 nya. Terus di oke. Oke, ini berikut em, merupakan hasil dari model inisial yang kalau teman-teman lihat ini berdasarkan time impedance. Jadi teman-teman pastiin lagi buat satuannya ya. Jadi aku udah bermasalah sedikit di. Nah, pastiin lagi untuk satuan yang impedance match-nya itu jangan lupa diganti ke meter per second sama gram per cc-nya. Jangan lupa ya untuk kedua itu biar si interpolasi data di model inisial tuh kebaca semua. Untuk yang TG9 dan ini untuk TG9 udah MSGCC sama yang 310. Jangan lupa dicek lagi buat amplitude amplitude unitnya. Misalkan langsung dikonversi itu nggak bisa ternyata. Jadi teman-teman harus kalau masih masih belum ini teman-teman ke ini lagi. Jadi teman-teman lakuin multiply dan pastiin untuk satuannya meter per second sama gram per cc. Nah kalau kita sudah punya data model inisial, nah ini buat model inisial data kita. Kalau kita balik lagi ke flow-nya, nah karena kita udah punya inisial model sama impedance, kita akan melakukan namanya prainversi. Nah untuk melakukan prainversi,
Itu ya teman-teman balik lagi nanti mau pakai inversi yang jenis apa, ada banyak macamnya. Ada nanti eh, di software dijelaskan. Nah, itu juga bisa dicocokkan sama nilai wavelet yang teman-teman kemarin nilai itu yang bagus yang mana. Nah, itu bisa dipakai untuk wavelet ya. Oke, lanjut ke software aja. Jadi karena udah punya eh, model inisial, kita mau lakukan si analisis inversi atau prainversinya. Caranya bagaimana? Teman-teman balik lagi ke workflow. Kemudian nih di sini setelah build inisial bawahnya itu ada inversion analysis atau analisis prainversi lah. Teman-teman klik dua kali aja. Nah, ini ada berbagai macam yang harus diperhatikan. Yang pertama, untuk inputnya, teman-teman bisa pakai data seismik. Kemudian untuk time window-nya, teman-teman eh, di sini aku mau pakai rainfall. Jadi dia difokuskan di horizon tertentu aja. Jadi oh, di sini aku punya, nah sebentar, untuk batasnya itu hmm, aku mau pakai yang dari TG10 itu batasnya 753. Jangan lupa dikurangin 100, 753 berarti 653 sama ya aku pakai 1223 berarti 1323. Untuk batasnya aku pakai yang ini. Untuk berikutnya kita pakai yang pakai strata model. Jadi kita punya model awal nanti dilakukan di inversi. Jadi karena kita udah buat model, kita mau input model itu di sini, pilih yang penamaan teman-teman tadi. Kalau aku di sini pakai model inisial. Nah, untuk parameternya, tadi kan ada tiga ya. Di sini pakai yang impedance saja. Kalau sudah, pilih eh, lognya, dua-duanya, di select aja, select all. Terus, nah ini karena ada pemilihan wavelet, yang tadi di sini ada pemilihan wavelet, paling bagus yang mana, bisa dicocokkan sama Welta yang kemarin, harusnya, atau teman-teman ada wavelet yang terbaru bisa digunakan. Di sini aku pakai wavelet yang Richter dari 310. Richter, satu Richter 310. Ini udah, berarti udah terinput. Terus teman-teman bisa di next aja. Nah, di sini baru kita bisa mainin si inversinya. Karena di Postek itu klasifikasinya ada model base, band limited, sama sparse spike. Di sini juga ada color inversion ya. Teman-teman juga bisa baca-baca lagi. Untuk penggunaan inversinya sebenarnya dibebaskan. Teman-teman bisa pilih yang mana aja. Dan jangan lupa kasih keterangan mengenai apa namanya si definisinya lah sama fungsi sebenarnya model base, band limited, color sama sparse itu gunanya untuk apa aja. Jadi di sini aku mencontohkan salah satu inversi yang kita pakai inversion yang model base. Jadi kalau teman-teman model base ada beberapa parameter, misalkan terus ke band limited ternyata beda lagi parameternya, terus color inversion kayak gimana, itu bisa dioprek-oprekin lagi. Di sini aku contohin 1 sampai 2. Nah, untuk yang model base, teman-teman sini ada constraint. Jadi
constraint ini seperti membataskan lah interpolasi datanya. Jadi mau hard atau soft. Kalau yang setahu aku itu kalau hard itu hard constraint pembatasan yang keras. Jadi ini nggak bisa terlalu melebar dari si data well karena kita punya data impedance-nya itu dari data well. Jadi nggak terlalu bisa melebar lah prediksi inversi ke seluruh si data seismik ya. Jadi dibatasin sama si data well yang hard constraint. Ini ada parameternya. Terus untuk yang soft ini aku dapat penjelasannya. em, Mungkin preferensinya untuk mendapatkan kecepatan model seismik struktural halus dan kontinu. Namun untuk mencapai ke sesuai dengan data seismik eh, jadi ini mas konten untuk yang soft biasanya bisa memainkan model misalkan kalau teman-teman di sini pakai yang 0, nilainya semakin satu berarti semakin mendekati si initial model. Kalau semakin kecil berarti menjauhi tapi dia intervalnya itu secara kontinu nggak terlalu mengacak lah di ibaratnya seperti itu. Nanti untuk average block size-nya jadi per interpolasi per berapa milliseconds karena kita punya data spesifik kayak yang data time itu per dua. Misalkan di sini aku punya 2 milliseconds untuk interpolasi inversinya. Nah, untuk pre-weighting ini diibaratkan sebagai penambahan noise. Misalnya teman-teman mau kasih noise-nya berapa? Oh, di sini aku mau pakai 1% aja untuk si noise atau penambahan noise di eh nama noise di inversinya. Jadi aku pakai 1%, terus number of iteration aku pakai yang 15. Kalau sudah, ini di default aja 100-100. Terus pilih output tab yang full spectrum. Untuk nextnya, ini tidak usah. Ini. Oke, kalau aku contohnya seperti ini, jadi interpolasinya per rata-rata per 2 milliseconds untuk inversinya, terus menambahin si nilai error rate 1% sama aku pakai iterasinya 15. Next. Ini untuk pemilihannya pakai yang strata model karena kita pakai model inisial terus sama yang default aja. Di next. Di next aja udah otomatis harusnya. Nah, di sini teman-teman bisa membatasi lagi ya buat uh, fokusan teman-teman. Berarti di sini aku pakai yang apply target from top to bottom terus sama si insert model pakai yang model value. Oh, sudah di next aja. Di sini aku default aja di OK. Nah, ini merupakan hasil dari si analisis preinversi. Ini misalkan teman-teman pakai parameter apa dan pakai nilai atau pakai jenis inversi yang mana, teman-teman bisa lakuin si atau analisis dari hasil ini. Jadi teman-teman jangan lupa di screenshot buat nilai ini. Nilai ini ada correlation sama nilai error. Bisa yang nggak semua jenis itu menampilkan nilai correlation sama error. Ini teman-teman bisa bandingin kedua jenis inversi dari analisis prainversi. Kemudian nanti kalau teman-teman mau buat modelnya baru bisa lihat dari si perbandingan nilai ini. Jadi kalau di sini ini yang merah merupakan si sintetiknya. Sintetiknya terus ini seismik aslinya di inline 244 sama eksternal 387. Terus ini ada nilai errornya. Jadi nilai errornya 0,1. Nah, kalau sudah ini jangan lupa di screenshot untuk menjadi pembahasan juga. Kalau sudah, karena kita udah melihat si analisis price versi,
Berikutnya kita mau lakuin inversinya di ke semua volume atau di data seismiknya lah. Itu kita punya workflow, terus apply to volume. Nah, karena kita punya analisis preinversi yang tadi, kita punya nilai korelasi 0,9 sama error 0,1. Kalau kita sudah anggap itu menjadi yang paling tinggi di antara inversi yang lain, kita bisa lakuin apply to volume dengan parameter yang paling tinggi tersebut. Jadi kita di sini mau apply to volume, berarti si inputnya dari seismic data, terus outputnya bebas teman-teman penamannya. Kalau di sini aku mau pakai model, karena ini inversinya model base ya. Ini model base, berarti model base underscore hort. Jadi aku penamannya seperti ini. Untuk reference-nya bisa pilih yang antar volume sama di range form tadi untuk apa pembatasan fokusannya lah. Ini aku pakai ini bobot. Kalau sudah di sini pakai model inisial yang awal, masukin model inisialnya sama si model inisial yang impedance. Terus jangan lupa waveletnya dicocokin lagi sama yang si analisis prime versinya di Ricard, terus ininya model base, hard constraint, 100-100, average base dari 2, parameternya 1, iterasinya 15, full spectrum, terus ini source-nya sudah otomatis. Kalau sudah, kita run. Habisnya untuk lakuin running itu tergantung dari spesifikasi laptop teman-teman lagi. Jadi semakin banyak misalkan iterasinya itu bisa lama atau fokusan zonanya misalkan semakin lebar itu bisa semakin lama lah buat si inversinya ini. Oke lanjut karena tadi aku coba running buat yang reference intervalum itu mungkin agak terlalu lama ya. Jadi itu semua satu data seismik dilakuin inversi. Jadi aku mau coba mencetokkan. Jadi teman-teman pilih yang arbitrary line karena arbitrary line itu udah menggambarkan si kedua data well-nya. Kan teman-teman buat arbitrary line udah melewati dua data well lah. Jadi buat arbitrary line terus time window-nya kita pakai keseluruhan aja. Jadi dari atas sampai bawah. Untuk nilai parameternya sama. Untuk kita run lagi. Hmm, run. Nah, ini merupakan hasil dari si versinya. Jadi ini inversinya di tadi aku masukin di data si arbitrary line ya. Nah tuh karena kita fokusannya di zona bot satu dan bot 2, jangan lupa ditampilkan terlebih dahulu. Kita review.
Hmm, bentar. Nah, lanjut untuk buat melihat batasnya teman-teman karena ini kita fokusnya di gambar yang kedua ya. Ini berdasarkan model base yang hard tadi. Ini digeser aja. Kemudian kita ke mata terus karena ini view 2, terus kita ke view 2, terus nyalain sih batasnya ke top appearance, name, gitu. Aduh Pak, buat batasnya kita masukin ke top satu, buat satu dan top satu di apply. Nah, ini merupakan eh, hasil inversi dari yang hard. Eh, Teman-teman bisa bahas mengenai nilai impedance-nya, apakah dia bagaimana ketika di zona reservoir. Ternyata dari top sampai bot ini ada perbedaan nilai impedance akustik. Bisa jadi itu disebabkan adanya fluida atau faktor dan yang lain hal. Teman-teman bisa dijadikan pembahasan buat hasil inversi yang hard, inversi model base yang hard. Sekarang teman-teman mau coba yang soft, bisa lagi. Tapi balik lagi buat terlebih dahulu teman-teman pilih dulu jenis inversinya, misalkan mau model base, ada sparse juga, ada colored inversion, band limited. Teman-teman analisis dulu di inversi analisis yang hasil trace tadi ya, yang ada nilai errornya. Tuh di sini teman-teman uh, analisis dulu, atau misalkan bisa teman-teman catat dulu nilai korelasi sama nilai errornya. Misalkan dari ketiga jenis inversi yang paling bagus itu model base ya. Teman-teman buat lakuin apply to volume-nya ya model base aja, jangan jangan ke semuanya. Jadi teman-teman tahulah buat nilai inverse atau jenis inversi yang baik dilakukan di data ini itu di model base. Jangan lupa ininya di screenshot dan dilakuin di pembahasan di sini. Nah, untuk tutorialnya cukup sekian dari aku. Misalkan ada pertanyaan lanjutan bisa di personal chat aja ke teman-teman asisten, nanti bakal dibalas satu persatu. Misalkan di waktu-waktu tertentu. Sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.